Instagramnya dia. Gue emang suka follow beberapa ilustrator, tapi buat Neng Iren ini kayak salah satu pengecualian karena dia punya karakter yang lumayan beda dari ilustrator-ilustrator perempuan lainnya di Indonesia. Udah gitu dia kayaknya fokusnya emang di perempuan gitu. Ada sisi emosional yang kayaknya spesial dibandingkan ilustrator lainnya. Makanya gue seneng banget hari ini sampean bisa main ke tempatnya Neng Iren, bisa lihat-lihat sendiri kayak apa prosesnya, kayak apa perjalanannya dia dari pertama kali dia menemukan apa sih sebenarnya interestnya dia gitu. Orang-orang juga udah banyak yang mengakui, aku lihat Instagram kamu gitu bahwa emang karya kamu beda dari yang lainnya, sehingga ketika ini menjadi sebuah produk pastinya bisa compete lah sama apa yang ada di lapangan sekarang gitu. Nah, kalau menurut kamu tantangan yang paling besarnya buat kamu tuh apa? Mungkin sekarang tuh lebih ke ini kali ya. Sekarang itu buat aku pribadi lebih ke aku harus nemuin vendor yang benar nih dengan material yang aku pengenin. Yeah. Nah, material yang aku pengenin itu pasti aku harus bikin dalam jumlah yang banyak. Okay. Dan untuk sekarang bikin dalam jumlah yang banyak. Nah, mungkin karena marketingnya itu yang aku ini harus gimana ya. Jadi memang kalau aku harus terjun banget, jadi aku memang harus kerja sih, harus fokus di sini. Dan belum mau? Belum kepikir untuk itu karena sekarang tuh masih kayak yang gerilya kecil-kecil semua, sampai bungkusin aja itu kayak bungkus sendiri, ikat sendiri. Iya, jadi kayak ya lebih kayak itu sih. Saya keluar dengan apa yang biasa saya bikin, jadi saya pilih kertasnya apa segala macam, jadi saya tinggal ke third party-nya lah. Tapi kalau misalnya untuk kain, sebenarnya kalau kain makanya saya baru bisa ngeluarin scarf dong, karena sejauh ini bahan itu yang saya suka gitu. Yang untuk tas apa segala macam saya belum keluarin karena saya belum nemuin material yang cocok untuk si ilustrasi saya. Karena kemarin-kemarin saya lihat kayak gambar saya, karakter saya itu nggak cocok dengan material yang ada gitu. Ya test print gitu sih sebenarnya. Sebenarnya kalau keinginan untuk bikin usaha sendiri pasti ada, tapi memang kayaknya mungkin belum sekarang karena ada banyak hal yang mesti aku pikirin nih, produksi, material, apapun, karena mungkin ya agak idealis sih untuk soal kayak gini. Oh gitu, tapi kan sebenarnya bisa diulik, maksudku bisa sih. Maksudnya ada contoh-contoh yang mereka yang udah berhasil juga gitu untuk bisa ngulik segala-galanya. Apa mungkin kamu harus punya tim gitu atau? Itu menarik juga sih tim, tapi mungkin sekarang itu karena aku juga suka grafis dan aku juga suka ilustrasi. Sebenarnya ini tuh kayak mereka berdua tuh lagi battle nih. Oh lagi battle? Mana ini? Tapi menarik sih, menarik. Iya. Sebenarnya kalau ngobrolin ke depan mau dibawa kemana, pasti kebayangnya saya pengen punya satu brand sendiri. Saya pengen create satu style baru gitu. Saya pengen mungkin ada satu toko kecil, workshop mungkin juga yang bisa taruh sebagai wadah buat taruh apapun yang saya buat. Karena jujur saya tuh senengnya mau banyak hal gitu loh. Jadi kayak untuk sekarang saya mungkin memang lagi tertarik bikin pattern. Terus mungkin beberapa bulan lagi ntar saya akan explore, saya pengen bikin clay untuk aksesoris, untuk ya lebih ke merchandise gitu kali ya. Seni adalah sektor formal dan bisa mendatangkan devisa juga gitu. Itu pasti udah nggak harus mikir lah gitu. Tapi sekarang kendalanya dia yang paling besar adalah bagaimana dia tetap bisa bertahan hidup, jalanin kesehariannya dia gitu. Nah makanya dia tetap memilih untuk menjadi karyawan juga di sebuah perusahaan, di sebuah agensi. Karena yang namanya creativepreneur dalam berbisnis itu juga butuh seni juga gitu. Bagaimana dia bisa ngitung ininya, kemudian marketingnya dan segala macamnya. Jadi kalau dari yang gue lihat sekarang ini dari karyanya Neng Iren udah nggak perlu dipertanyakan lagi. Jadi nanti dia hanya akan perlu mengelaborasi lagi gitu ya mengenai produk-produknya dia, produk mana yang bisa berjalan di pasaran, mana yang enggak. Kemudian dia harus memikirkan cara marketingnya, dia harus memikirkan bagaimana cara itu bisa diterima di masyarakat. Udah sih itu aja, dan sepertinya dalam 1 tahun ini
Neng Iren punya rencana sendiri gitu, bagaimana dia bisa membuat brandingnya ini lebih tegas lagi di masyarakat.